Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Tujuan kami di sini adalah akan menjelaskan tentang salah satu sarana transportasi yang ada di Indonesia, yaitu terminal. Dan juga kita akan mewawancarai beberapa orang yang ada di sini, sekaligus menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di terminal. Kita sudah berada di Terminal Tirtonadi. Di sini kita akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di Terminal Tirtonadi. Di sini salah satunya ada loket. Loket adalah tempat di mana kita membeli tiket bus, dan bisa kita lihat di sini terdapat banyak agen bus yang dapat kita pilih. Pusat informasi adalah area yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, yang difungsikan untuk memberi informasi. Ruang tunggu adalah tempat yang digunakan untuk menunggu, yang disediakan khusus bagi pengunjung untuk menunggu. Musola adalah tempat di mana kita sebagai umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, yaitu sholat. Ruang laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui. Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Pos kesehatan adalah tempat di mana para pihak terminal menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi pengunjung terminal. Pos keamanan adalah salah satu fasilitas yang terdapat dalam terminal, yang bertujuan untuk menjaga keamanan terminal dan sekitarnya. Area parkir dan area parkir khusus adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Dan pihak terminal juga menyediakan area parkir khusus untuk para penyandang disabilitas dan area parkir khusus untuk wanita. Food cart adalah berbeda dengan kantin. Food cart sendiri memiliki arti, yaitu sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif, dan biasanya harganya sedikit lebih mahal daripada kantin. Sport hall adalah tempat untuk melakukan kegiatan olahraga tertentu dalam ruangan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Baik, nama saya Bapak Bandiono STMM. Oke, selaku sebagai apa nih Pak yang di Terminal Tirtonadi ini? Saya ditunjuk sebagai koordinator terminal tipe A Tirtonadi. Kalau boleh tahu, kalau di Terminal Tirtonadi itu jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kami selama ini dalam pengoperasian terminal tipe A Tirtonadi, kami buka 24 jam. Kemudian kami bagi menjadi 3 shift untuk kesehariannya, baik itu pada unit kamtib, kemudian unit perawatan, kemudian juga unit teknis lainnya. Selanjutnya, fasilitas apa aja ya yang ada di Terminal Tirtonadi ini untuk menunjang pelayanan masyarakat? Baik, terminal tipe A Tirtonadi mempunyai banyak fasilitas. Yang pertama di sisi kendaraan, yaitu kita mempunyai penurunan khusus penumpang. Kemudian kita juga mempunyai area parkir bus dan juga ruang pengendapan bus. Kemudian juga ada fasilitas untuk perbengkelan bus ketika ada bus yang rusak. Kita siapkan lokasi tempat parkir perbaikan sementara yang servis ringan untuk bus. Kemudian juga di sisi lain di area terminal Tirtonadi
kita siapkan ruang informasi 24 jam, kemudian ruang laktasi, kemudian juga ada guiding block yang membantu untuk para disabilitas. Kemudian juga kita ada fasilitas masjid Al-Musafir, dan juga kita ada 2 ruang tunggu. Ada di ruang tunggu sisi barat dan juga sisi timur. Kami juga menyiapkan interkoneksi setelah penumpang turun, mereka dapat memilih transportasi atau antar modal lanjutan, bisa memilih ojek offline ataupun online, kemudian juga bisa memilih taksi, dan juga kita disiapkan batik Trans Jateng, kemudian Solo Trans Jateng, kemudian ada juga batik Solo Trans. Kalau boleh tahu Bapak, mungkin ada tidak fasilitas yang sekiranya perlu diperbaiki guna menunjang kepuasan bagi pengguna terminal, Bapak? Tentunya kalau puas tidak puas, tentunya masyarakat tentunya pengen segala sesuatunya sempurna. Namun dari itu kami sudah berusaha maksimal mungkin, kita memberikan banyak fasilitas. Dan ketika juga masyarakat itu ke toilet itu juga gratis, nanti bisa dilihat. Kalau untuk perbaikan tentunya ada, walaupun di situ ya kecil-kecil pasti ada yang diperlukan untuk perbaikan. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kan mau mendekati Lebaran ya. Iya. Jadi persiapan apa saja yang telah Bapak persiapkan untuk menunjang arus mudik ini? Baik, untuk menunjang arus mudik tentunya kami sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kami dalam waktu dekat akan membuka posko angkutan Lebaran 2023 dimulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 1 Mei. Kemudian kami juga menyiapkan tempat parkir khusus bagi angkutan mudik Lebaran yang tidak akan mengganggu bus reguler lainnya. Kami juga memetakan bus-bus yang menuju arah timur, misalkan Surabaya, Bali gitu. Kami siapkan terminal khusus di wilayah timur. Sedangkan penumpang-penumpang yang akan menuju ke arah Sumatera, kemudian Jakarta, Jabodetabek, itu juga sudah dipisahkan di terminal tipe barat, di sisi barat. Terus kiat ataupun strategi apa yang sudah dipersiapkan guna menanggulangi atau mencegah kemacetan yang terjadi pada waktu mudik Lebaran tahun ini, Bapak? Itu tadi, yang pertama kita menyiapkan ruang penurunan khusus penumpang, kemudian kita juga menyiapkan ruang area parkir bus khusus mudik, dan juga prediksi kedatangan dari penumpang yang notabene berangkat dari Jakarta dan Jabodetabek itu pagi hari. Kami perkirakan di sini malam hari, dan kita sudah siapkan ruang transit khusus untuk para penumpang, sehingga ketika akan melanjutkan esok harinya mereka sudah kita siapkan lokasinya. Masnya namanya siapa? Bambang. Ya, sejak kapan bekerja di sini, Mas? Sejak Agustus. Tarif parkir untuk tempat ini kisaran berapa? Kalau motor itu 2.000, kalau mobil itu tadi. Sistem operasionalnya bagaimana? 12 jam paling naik. Untuk sistem pembayarannya gimana? Sistem pembayaran cash, Mas. Kendala dalam sistem pembayar biasanya ada. Kalau ada yang tidak bawa uang, kamu bisa toleransi. Kalau untuk mesinnya sendiri gimana? Mesinnya ya kadang ngira, kadang enggak, tapi teknisi dihubungi setiap menit. Jadi kalau semisal ada kendala seperti itu, teknisi langsung ke tujuan. Masnya bisa perkenalkan namanya siapa dan asalnya mana, Mas? Oh ya, nama saya Twistanto ya, asalnya asli dari Wonogiri. Di sini sedang menempuh pendidikan atau udah bekerja? Saya kerja di Bogor, ini pulang kampung. Nah, Mas, untuk selama ini berapa lama telah menggunakan alat transportasi bus sebagai alat untuk mudik gitu, Mas?
Kurang lebih setahun terakhir ini ya. Setahun terakhir. Alasan menggunakan bis ini apa mas daripada moda transportasi yang lain seperti bis, SPV, kereta? Nah, sebenarnya sih ini kan kalau ke Wonogiri kan kereta nggak ada ya. Kalau dari Jakarta ini kan dari tadi kan turun ya di Solo Balapan ya kereta kan, dari nyambung ke naik bis. Nah, kita di sini bersama dengan Bapak siapa? Andi Setiawan. Andi Setiawan. Di sini kita akan menanyakan beberapa hal apa yang untuk menjadi indikator para penumpang ataupun orang-orang yang di terminal. Bapak, pertama bagaimana Bapak menjaga keamanan dan kenyamanan para penumpang selama perjalanan, Bapak? Ya, kita berusaha memberikan servis yang terbaik sebagai kru bis, servis yang terbaik kepada penumpang, mungkin dengan cara kita yang sopan, santun, terus dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada para penumpang. Kemudian yang kedua, misal Pak, kalau ada penumpang yang kehilangan barang ataupun barang yang tertukar ataupun yang tertinggal di dalam bus, dari Bapak sendiri dan kru, nanti solusinya gimana Pak? Kalau ada barang yang ketinggalan di dalam bis, biasanya sama kru barang itu diamankan. Terus nanti kalau belum ada yang mencari para penumpangnya, terus barang itu ditaruh di garasi. Kita laporan di kantor, di garasi, terus barang itu ditaruh di garasi. Nanti kan penumpang bawa karcis, ya nanti kan bisa ngambil barangnya yang ketinggalan itu di garasi, seperti itu. Terus kalau barang yang kehilangan itu biasanya jarang kehilangan, kecuali tertukar dengan orang lain. Nah, kalau tertukar dengan orang lain biasanya kru ikut mencari barang yang tertukar tadi. Kalau mungkin nggak ketemu atau terpaksa hilang, ya biasanya yang ganti kru biasanya. Diganti nggak penuh biasanya, berapa persen gitu, nanti penumpang yang kehilangan itu biasanya minta ganti rugi ke garasi biasanya. Seperti itu. Nah, masih kan mendekati musim mudik ya Pak? Ya. Nah, menurut Pak Andi sendiri, apa sih Pak tips untuk para penumpang agar merasa aman dan nyaman selama perjalanan? Untuk tips pertama yaitu dengan cara mengamankan barang bawaannya sendiri, terutama barang-barang yang penting dan berharga, misalkan dompet atau HP misalkan. Ya kan banyak penumpang semua nggak sama, jadi mungkin ada rawan mungkin kejahatan mungkin. Jadi misalkan untuk dompet ya ditaruh di yang aman, mungkin ditaruh di depan sini, atau HP-nya ditaruh di depan sini. Itu pokoknya barang-barang yang penting-penting itu diamankan sendiri oleh ditaruh di tempat yang aman lah oleh para penumpang. Sedangkan untuk barang-barang yang kecil-kecil diusahakan dibawa aja naik ke bis, ke atas bis di dekat penumpang tadi. Sedangkan barang yang besar-besar ditaruh bagasi, tidak apa-apa.